Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini pada subuh kita masih diberi kesempatan untuk terus menimba ilmu, membaca dan memperdalam ayat-ayat Al-Qur'an melalui metode Al-Hasani. Dalam hal ini untuk pagi ini kita akan mendengar bersama penjelasan dari Buya kita tentang 5 pilar dari metode Al-Hasani itu. Pilar pertama akan diiringi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Bayyinah yang akan dibacakan oleh Ibu Qodar. Apa itu pilar pertama itu nanti akan kita buka ruang tanya jawab dan penjelasan dari Buya Rijal. Untuk itu kami persilakan Ibu Qodar untuk membacakan surat ke-98 ayat ke-5 Al-Bayyinah. Silakan Ibu Qodar. Baik Pak Ustadz, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Qodar. Untuk itu kami persilakan Buya untuk memberi penjelasan tentang apa yang dibaca dari surat Al-Bayyinah tadi. Silakan Pak Ustadz. Syukran Pak Sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya la hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan utama sekali kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah pada kita, dan kita betul-betul menjadi hamba yang pandai bersyukur dan syakuran. Semua yang Allah berikan nikmat kepada kita jadikan sebagai perangkat, alat, tool untuk kita mendekat kepada Allah, untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Apapun yang kita peroleh, tak satu pun menjadikan kita lalai kepada Allah. Apakah itu rumah kita, mobil kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki saat ini, semua kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kita bersyukur, sehingga kita dipanggil oleh Allah nanti amdan syakura. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bahas pilar Al-Hasani. Jadi saya perhatikan kenapa sebuah metode, kenapa sebuah apa kok kadang-kadang gagal. Ya. Saya juga mencoba dulu dari pembuka pertama, kenapa kok peserta makin lama makin kurang, makin lama atau makin jauh dari Quran. Nah, saya coba apa penyebabnya. Setiap dari kelas ke kelas saya analisa apa yang salah. Akhirnya saya munculkan sebuah soft kompetensi. Jadi untuk belajar Al-Quran itu ada dua kompetensi yang kita perlukan. Satu soft kompetensi, kedua hard kompetensi. Hard kompetensi itu adalah materi-materi tentang gramatikal Al-Quran. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah soft kompetensi. Bagaimana jiwa kita dalam menghadapi Al-Quran? Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran? Sejauh mana kita butuh Al-Quran? Nah, makanya saya buat 5 pilar Al-Hasani. Nah, kita bicara sekarang pilar pertama. Pilar pertama itu apa? Karena ini pengalaman saya dari waktu ke waktu. Kenapa kok orangnya kadang tiba-tiba mundur? Nah, saya perhatikan penyebab pertamanya adalah tidak ikhlas belajar Al-Quran. Tujuan belajar Al-Quran, pengen cari teman. Ada yang tujuan belajar Al-Quran itu pengen cari mantu. Ada tujuan itu macam-macam. Nah, jadi pertama kita belajar Al-Quran itu harus ikhlas. Lillahi ta'ala.
Kita belajar Quran itu tidak boleh punya niat lain. Mungkin sebelum dibawa ke Zoom, diajak teman. Kita ke sini kena teman, oke. Awalnya boleh. Tetapi setelah kita belajar, pasang niat bahwa kita belajar Quran, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluknya Allah. Ciptanya Allah. Maka niat pertama ikhlas karena Allah. Nah, apa tadi yang dibaca ayat? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah, wa dan ma tidaklah, dan tidaklah umiru, mereka diperintah. Umiru itu nanti dalam metode kita KKL pasif. Pasif ya. Siapa yang dipasifkan? Mereka. Akar katanya apa? Amarah, memerintah, pola fa'ala. Jadi mereka diperintah. Jadi kita disuruh Allah enggak? Disuruh oleh Allah tidak nyuruh kita kecuali illa liya'budullah, agar kita menyembah Allah, agar mereka menyembah Allah mukhlisin, murni semurni-murninya. Murni karena Allah. Tidak ada embel-embel lain. Oh, saya tadi kan sini diajak Mbak Wati. Enggak itu. Nggak boleh nanti dalam perjalanan, juga ada Mbak Wati ngajak saya, akhirnya saya nggak, jangan. Jadi kita belajar Quran itu betul-betul niat ikhlas lillah. Orang ikhlas tidak akan pernah gagal. Dia sudah menyatakan dirinya ikhlas belajar karena Allah, dan dia sadar sesadar-sadarnya bahwa posisinya di mata Allah seorang makhluk, maka dia tidak akan pernah gagal. Dia tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena dia ikhlas. Ada orang yang masih uzur belajar Quran, ada macam-macam. Pengen cari popularitas, ada. Begitu popularitas nggak dapat, bahwa dia nge-exit. Ada yang tujuan masuk uzur belajar Quran tuh pengen cari mantu. Ya, anak saya udah namanya mantu nih, mau kawin lagi. Cari, ternyata nggak ada informasi tentang anak yang mau kawin, dia keluar. Ada juga yang ingin promosi di kantor. Pada saat belajar Quran, Zoom, posting, slide, belajar Quran dengan Al-Sani di kantor. Harapan jadi praseksi, jadi kepala bidang. Nanti biar orang kantor, oh ini kan udah belajar Quran ini. Pangkat jadi kepala bidang dong, pangkat jadi direktur. Nah, itu tujuannya beda. Itu tujuannya semua ke dunia. Jadi tujuan kita belajar Quran semata-mata karena Allah. Nah, itulah yang pertama, yang pilar pertama yang kita tetapkan, sehingga pada saat kita belajar Quran nanti, tertatih-tatih kita sabar. Itu kan kita karena Allah, ya itu baru yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana prosesnya kita serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya belajar, pasang niat. Pasang niat, kita belajar karena Allah. Tidak karena siapa-siapa. Kalau Ibu tadi diajak oleh Bu Ati, diajak oleh teman, diajak oleh Sanu, dapat link semacam, begitu masuk Al-Sani, pasang niat, bila terang. Bukan Bapak Ibu aja, saya juga pasang niat bahwa saya mengajarkan kena pakai hadis. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Saya ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah, bukan di mata manusia. Di mata manusia ukurannya macam-macam. Kita terbaik di mata dia kalau kita banyak duit, memberikan dia, kita baik bagi dia. Kita di mata dia bagi orang-orang yang ingin dapat proyek kita, maka kekuasaan kita di mata dia baik. Kalau kita misalnya ganteng, bagi skenario film, itu yang terbaik bagi dia. Terbaik bagi manusia macam-macam kriteria. Tapi terbaik di mata Allah, kriterianya adalah khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Apakah pendidikan ini tidak ingin kita ambil? Apakah pendidikan ini kita buang begitu saja? Apa peluang ini tidak get the moment? Ambil, raih peluang ini. Kita ingin terbaik di mata Allah, bukan di mata manusia. Biasanya kalau kita terbaik di mata Allah, manusia ikut. Tapi kalau kita terbaik di mata manusia, Allah belum ikut. Bahasa pepatahnya, nanam padi, rumput tumbuh. Tapi nanam rumput, padi nggak bakal tumbuh. Begitulah ya. Jadi niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Percayalah Bapak Ibu, ikhlas kita belajar Quran itu adalah energi utama kita. Tidak akan pernah Bapak Ibu gagal. Kalau sudah terbentur nanti, itu kan saya ikhlas. Orang ikhlas itu energinya unlimited. Kenapa di tengah jalan berhenti? Karena ada dia niat lain. Dia cari kerjaan, begitu nggak ada kerjaan, ada tawaran kerja dari orang lain, ada pindah, gugur, exit, karena nggak enak sama teman, atau karena nggak dihargai, atau karena nggak dapat apa, keluar. Saya udah 5 kali belajar ini nggak apa-apa juga, keluar. Kenapa? Niat ikhlas. Boleh ikhlas, biarkan Allah. Kita hanya tugas kita belajar, memproses diri, selanjutnya biarkan Allah yang buka. Demikian peranan pilar pertama, yaitu ikhlas
lillahi ta'ala. Betul-betul kita murnikannya karena Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin kita buka tanya jawab yang dipandu oleh Pak Sarjono. Rebo, silakan untuk bertanyakan terhadap pilar pertama tadi. Kita berikan waktu. Silakan Pak Sarjono kalau ada ibu yang peserta ini yang bertanya, atau Pak Sarjono sendiri, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Buya telah memberikan penjelasan kepada kita semua dan para pemirsa yang menyaksikan di YouTube ini. Kemudian kita buka mungkin dari apa yang dijelaskan oleh Buya tadi, ada hal-hal yang ingin kita tanyakan. Di sini sudah ada Ibu Maharani, Ibu Heni, Ibu Kodar, Ibu Ani, Ibu Nuraini, Ibu Suwardi, Pak Suwardi, dan Ibu Wati. Mungkin ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Maharani mau tanya, sebenarnya untuk bisa belajar Al-Hasani ini syaratnya apa aja ya? Oke. Itu aja Ibu Maharani. Oke, mohon penjelasannya untuk supaya siapa yang mau ikut biar ikut gitu. Oke. Alhamdulillah. Seperti halnya saya kan masih bodoh, belum bisa. Jadi meskipun bertatih-tatih, saya akan berusaha. Semoga Allah meridhoi. Masya Allah. Terima Ah, kasih. oke. Silakan Pak Ustadz. Syarat pertama Ibu udah jawab. Sarannya. Syarat pertama Bu jawab nggak tahu apa-apa kan? Itu syaratnya Bu. Kalau sudah tahu untuk apa lagi Pak ya? Marani tadi Pak Sarjono, saya kan masih bodoh. Nah itu syaratnya Bu. Kalau Ibu udah tahu syaratnya ngajar jadinya nanti. Masya Allah ya. Nah, Kalau jadi sudah syarat- pintar nggak perlu lagi Pak ya? Nggak perlu, kalau pintar ngajar Pak. Masya Syarat Allah. pertama, Pertama sudah Luar masuk biasa. saya. Ya, Ini syarat pertama sudah saya masuk. sudah masuk. itu syarat pertama udah selesai udah. Nah, jadi pertama syaratnya Bu, Ibu ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ada syaratnya, ikhlas dulu. Masuk ke sini ikhlas. Jadi pada saat kita ikhlas, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Mau belajar. Jadi kan ayat itu kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Bahwa Allah sudah mudahkan Quran. Mau nggak? Nah mau. Syaratnya mau. Jadi syaratnya nggak ada Bu ya. Masalah nanti ada beli kamus, beli apa itu bukan syarat Bu ya. Syarat pertama mau belajar. Itu Bu syarat pertama ya. Oke. Nah, Terima jadi nggak ada kasih. syarat lain Bu. Oke, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk Ya. ini semua. Kalau Ibu saya belum bisa nulis, belum pernah belajar nahu saraf, belum bisa ini, belum bisa itu semua syaratnya. Oke. Kan persyaratannya semuanya nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, itulah syarat mutlaknya itu. Kalau bisa, Bapak ngajar, Ibu ngajar. Ya Pak Sarjono ya. Ya. Terima kasih. Jadi syarat yang utama adalah yang tidak tahu sama sekali pun Iya. masuk dalam itu. Nah, kemudian ikhlas itu. Nah, Makanya pilar pertama alasan itu adalah ikhlas. ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu atau Bapak yang lain, kami persilakan. Saya Pak Ustadz mau. Silakan. Ya, silakan Ibu. Iya, saya mau nanya Pak Ustadz tentang keikhlasan. Bu Kodar ya. Ya, Ibu. Bu Kodar, Kodar. jika Oke, dalam belajar nanti ada terbersit gitu, niat yang bukan lillahi ta'ala. Terus apa yang harus kita lakukan biar kembali lagi ikhlas gitu Pak Ustadz? Terima Oke. kasih. Begitu kita lupa ikhlas, kita nanti masuk pilar kedua. Ada pilar kedua. Tetap luruskan ya. Itu tugas Ibu. Bapak Ibu sadarlah sekarang bahwa ini ya saya katakan, kalau andaikan rasa Ibu ingin memahami Quran sekarang ini ya, saya coba ada alat saya Pak Sarjono ya. Saya punya alat Ya. ini. Keinginan Ibu Kodar paham Quran, keinginan Mbak Sarjono ingin paham Quran, keinginan Ibu Maharani paham Quran, saya punya alat. Ibu Narini ingin paham Quran, saya punya alat, atau apa alat namanya. Menjadilah rasa itu menjadi sebuah benda. Katakan sebesar biji jagung Pak Sarjono. Sebesar biji jagung aja. Sebesar padi. Ibu tahu besar padi berapa? Iya, Kecil ya? sekali. Nah, rasa Ibu ingin paham Quran, kan itu Ibu keinginan memahami Quran sekarang ya, ada di hati. Andaikan ada alat saya ubahlah keinginan Ibu ingin paham Quran itu menjadi sebuah alat yang besarnya sebesar biji padi. Lalu ditawar orang, Pak Rizal,
saya mau beli padi tadi itu, yang sebesar padi itu. Berapa kamu beli? Ya, kan muat padi, 5.000, no way. Satu lah mentah-mentah, no way. Jadi berapa harganya? Berapa Bapak tawar? 5 miliar, no way. 5 triliun, no way. Ini harganya lebih besar daripada bumi dan sisi. Masya Allah. Perasaan ibu ingin paham Quran itu membuat aras bergetar. Kalau ibu kehilangan ingin paham Quran itu tiba-tiba di perjalanan, ibu bapak kehilangan segala-galanya. Tidak semua orang yang saya tawarkan ingin paham Quran itu satu orang mau. Saya mungkin puluhan ribu saya tawarkan ke orang. Brosur saya itu udah 2.000 habis sampai sekarang belum ada yang nyenggol, belum ada. Bapak ibu ditawarin teman langsung ngabung itu luar biasa. Saya ngajak orang udah ribuan, udah puluhan ribu. Datang cuma sebesar Jawadi. Jadi bapak ibu yang punya keinginan memahami Quran sekarang ini itu nilainya tinggi dari sisi. Jangan hilang. Jadi andai saja saya punya alat, saya coba mengkonversikan keinginan itu paham Quran menjadi sebuah benda dibeli orang, saya tidak jual. Ditukar dengan bumi sisinya saya nggak jual. Kenapa? Ini lebih berharga bagi saya daripada bumi dan sisi. Jaga itu, Bu ya. Demikian jawaban saya, Pak Sarjana. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu, kita dengar bersama, kita begitu terharu atas jawaban Pak Ustadz, dan itu benar sekali adanya. Dengan kata-kata, arsy pun bergetar karena keinginan kita ingin membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan di malam yang mulia, di Lailatul Qadar, yang selalu kita tunggu-tunggu. Jadi walaupun sebesar biji gandum atau biji padi, tapi tidak ternilai harganya. Pak Ustadz pun tidak mau andaikan berupa suatu benda dibeli, rasa keinginan kita itu, Pak Ustadz nggak mau menjualnya. Begitu nian, karena pahala yang kita peroleh itu dari mulai getaran yang halus itu ada sampai di akhirat nanti itu selama-lamanya. Berubah menjadi surga. Di surga. Berubah menjadi surga aja. Nah, bagaimana kita menghargai surga? Nggak bisa. Betul, betul. Saya baru ingat saya Pak Jono pengalaman pertama saya belajar Quran ini dari kata razakna. Kata pertama yang saya pahami dalam Quran itu kata razakna. Itu yang membuat saya terseret jauh ke Quran itu. Jadi bisa ibu nanti bapak ibu terseret ke Quran lebih jauh karena satu kata. Mungkin karena wa, mungkin karena dannya, atau mungkin karena ilah, atau mungkin karena kata-kata yang lain. Yang saya nggak tahu. Saya terseret jauh ke Quran itu karena kata razakna. Kami memberikan rezeki. Nah, Allah saja yang punya hak prerogatif memberikan rezeki kepada manusia masih mengatakan razakna. Allah bisa mengatakan razaktu, aku berikan rezeki. Tetapi Allah mengatakan kami berikan rezeki, tersentak. Masya Allah. Iya, kenapa kok Allah mengatakan razakna? Iya, betul. Kami razakna, kata Allah. Kami berikan rezeki. Artinya apa? Pada saat kita terima rezeki itu kita mengatakan ruzikna, kami terima ya Allah. Jangan bilang aku terima. Artinya apa? Aku terima. Ada orang datang, assalamualaikum, maaf saya nggak ada duit. Ada orang datang minta sedekah, sorry ini uang saya. Karena itu rezeki dia. Katanya ada yang proposal datang, maaf ya Bu, saya nggak ada duit. Padahal dia punya. Itulah namanya ruzik tuh, aku terima. Allah mengatakan kami berikan. Allah aja bisa mengatakan kami berikan. Berarti apa kita kami terima ya Allah. Begitu datang orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak ada proposal ini. Nah rezeki kita bersama. Datang anak yatim datang ke rumah kita, ini rezeki kita. Datang orang minta mobil, Pak Sarjono, ini anak saya mau melahirkan ini jam 12 malam nggak ada mobil, pinjam mobil saja, pakai itu mobil kita bersama. Masya Allah. Itu kan mobil saya, jangan. Nah, jadi kita lakukan di situ kami terima. Itu yang menyeret saya jauh ke Quran. Jadi Bapak Ibu bisa terseret ke Quran jauh karena kata ilah, bisa terseret jauh karena kata dia budu, bisa terseret dengan kata-kata wa makaratu jinnah. Saya nggak tahu kata apa, ayat apa yang membuat Bapak Ibu terseret jauh ke Quran nanti. Nah, makanya saya katakan keinginan untuk memahami Quran itu dijadikan satu biji gandum atau biji padi dibeli orang, saya nggak mau. Karena ini cikal bakal surga. Masya Allah. Bapak Ibu ingin memahami Quran itu sekarang itulah cikal bakal surga. Jaga dia, pupuk dia semuanya. Begitu Pak Sarjana. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin saya tambahkan juga sependek pengetahuan saya, kenapa Allah mengatakan dari kami. Sebenarnya kan bisa saja Allah yang punya kuasa dari Allah.
Tapi karena bahwa rezeki itu kita peroleh bisa melalui orang lain, gitu Ustaz ya. Ya, Nggak Allah langsung, tapi dari orang lain atau dari bos kita, dan dari tetangga kita, dari kawan kita. Dan kita menerima juga, kami terima. Kenapa bukan aku terima? Karena rezeki yang ada di kita itu ada hak orang lain, ada hak anak yatim, kan begitu Pak Ustadz ya? ya. Begitu ya. Ibu Nuraini mau tanya tuh Pak Sarjono kayaknya. Ya, silakan Ibu Nuraini. Nggak sabar seperti ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menyambung ke yang masalah ikhlas tadi, Ustaz. Oh ya. Memang belajar ikhlas itu susah sekali bagaimana supaya cepat tercapai ikhlasnya. Lalu tujuan saya masuk ikut Al-Hasani hanya satu tujuannya, saya pengen sholat saya, ibadah saya diterima sama Allah ya. Masya Allah. Karena dengan kita sholat khusyuk, dengan khusyuk bagaimana harus tahu artinya, harus tahu maknanya. Itu makanya saya berusaha ikut terus, paling tidak saya untuk diri saya sendiri, karena sholat yang diterima adalah sholat yang khusyuk. Kadang-kadang saya itu kadang-kadang sekali waktu tidak khusyuk, Ustadz. Padahal saya selalu berdoa, Allah punya sifat ya Asmaul Husna adalah ya Bari, Allah adalah yang maha menata. Saya selalu minta ya Allah, mohon tata hati saya, lisan saya dan pikiran saya hanya menjadi satu, hanya untuk mengingatmu, memujimu, mengagungkanmu, mememikanmu. Itu Amin. Itu Ustadz, maaf saya terbawa. Terima kasih. Terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Mahani. Bu Nuraini. Nuraini Pak. Bu Nuraini, sorry. Nuraini, ya. Saking seriusnya Pak. Jadi Bu Nuraini, kita ya pengen dekat sama Allah, apapun yang kita inginkan dekat sama Allah, maka tool yang paling utama adalah, yang paling fundamental adalah Al-Quran, memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, kita bisa kemana-mana, bisa paham bacaan sholat, bisa paham apa tugas kita di muka bumi ini, bisa tahu kita peranan kita sebagai seorang istri, kita bisa tahu sebagai seorang masyarakat, anggota masyarakat, dan sebagainya. Jadi keinginan Ibu ingin sholat khusyuk, insya Allah tercapai. Karena di video kita juga ada sholat khusyuk, mulai dari baca doa kita sampai salam. Ada. Kita bisa uraikan satu persatu. Setelah Ibu paham nanti gramatika Quran, Ibu bisa tahu apa arti iya karena budu, iya karena sekali. Apa yang kita baca surah Al-Fatihah itu kita tahu semuanya. Pada saat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Pada saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Nah, kita tahu semua apa itu. Puncaknya pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Maka Allah jawab, haza baini wa baina abdi. Wa bi abdi masa'al. Wah, luar biasa. Itu puncaknya. Insya Allah Bapak Ibu Nuraini akan mendapatkan rasa itu di sini. Jadi pelihara rasa ingin paham Quran itu di sini. Pelihara semuanya, ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu, jangan sampai kehilangan ingin paham Quran. Ada orang exit kan, misi HP remote. Nah, HP remote itu bukan jalan keluar, bukan jalan keluarnya, Bu. HP remote jalan keluarnya bukan exit, beli HP baru. Nah, dia HP remote kenapa keluar? Karena kepanasan. Jadi insya Allah ya, jaga pelihara niat ikhlas. Pelihara terus. All beginning are difficult, kemudian sulit. Karena kita masuk ke dunia aturan baru, jalan terus. Awal-awalnya memang sulit, tapi dengan berlalunya waktu, insya Allah kesulitan demi kesulitan akan berkurang. Setiap ada kesulitan, ingat Allah. Ya Allah, aku akan bantu aku. Bukankah Engkau mengatakan Quran itu mudah? Bantu aku ya. Mudahkan aku dalam memahami Quran. Pahami ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Pada saat kita memahami posisi kita di mata Allah, maka rasa ikhlas itu gampang kita raih. Itu Bu Nain ya, kita pahami pelan-pelan Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Dan Mohon dari Pak Yono, doanya. mungkin Ya, kita terima kasih Bu Nuraini. Mungkin ya Ibu yang lain atau Pak Joko nih. Assalamualaikum Pak Joko. Oke, satu video ini kita tutup dulu dah, mungkin agak cukup panjang juga. Kita target 15 Oke. sampai 20 menit satu video. Kita masuk ke pilar kedua. Ya, Tutup dari berjawab Pak Sarjan. kita dulu. tutup. Oke. Baik, terima kasih Buya telah memberikan penjelasan tentang apa itu pilar pertama, yaitu ikhlas, dan kepada ibu-ibu yang telah menanyakan apa-apa yang ada unek-unek di hati, bagaimana untuk bisa mencapai keikhlasan tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki pilar kedua, dan untuk itu untuk tahap pertama ini mari kita tutup Kepada majelis. dengan pembacaan penutup majelis. Allah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.